cinta Ikut Tuhan, keluarga, cinta keluarga, jaga jaga kesehatan. kesehatan. Maranatha. Maranatha. Berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Masih bersama saya dan dengan siapa? Udah terlihat ya di layar monitor Android Anda atau iOS Anda, atau di komputer mungkin ada yang nonton di TV juga ya. Sudah kelihatan ada Bapak Pendeta Heri yang akan memberikan pengajaran tentunya yang membuat kita semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan senantiasa menjaga diri kita sendiri dengan kesehatan kita yang diperhatikan. Sobat Alpetra, hari ini kita tentunya disibukkan dengan persiapan Natal ya, dimana Natal ini setiap tahun kita rayakan. Dan juga ada Sobat Alpetra yang sudah sibuk ya sebagai panitia, mungkin sebagai yang diberi kepercayaan oleh gereja mempersiapkan ibadah Natal, perayaan Natal, dan hal lainnya berkenaan dengan Natal ini. Nah, dengan Natal ini juga saya sendiri selalu menjadi diingatkan ya bahwa kita ini ternyata menjadi pengikut Tuhan Yesus yang betul-betul luar biasa sebetulnya ya. Nah, Amin. harusnya jadi orang Kristen itu bangga. Kenapa kita harus bangga? Apa karena kelahirannya aja? Apa karena Natalnya aja? Oh tentu bukan ya. Kita bangga menjadi orang Kristen, ikut Yesus itu bagaimana sebetulnya? Nah, sebelum kita membahasnya, kita persilakan dulu untuk Bapak Pendeta Heri menyapa Sobat Alpetra. Halo sahabat Alpetra, selamat malam. Kita bersama lagi di Alpetra Ministry dalam podcast yang lebih seru, lebih lugas, dan sangat updated, terpercaya, dan akan memberikan manfaat besar untuk kita semua di mana. Salam. Sobat Alpetra, sebetulnya ada hal yang ingin saya tanyakan ya, ingin saya minta gitu, karena Bang Heri baru pulang pelayanan dari satu tempat yang serem juga nih negaranya ya. Tapi buat Sobat Alpetra yang mau tahu bagaimana pengalaman pelayanan, ya, untuk mengetahui pengalaman pelayanannya Pendeta Heri ya, aman ya Bang. Nanti kita saksikan di tayangan yang berikutnya ya. Jangan lewatkan penayangannya, nanti Bang Heri akan membagikan kesaksiannya. Oke Bang, sebelum kita mulai di sesi kita kali ini, saya mau membacakan dulu ya Bang dari Matius 8 ayat yang ke-18 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, Bang, ini menarik Bang. Kita dalam mengikut Tuhan Yesus ini Bang, tentunya bangga ya. Saya bangga pasti dong, wih, ikut Tuhan Yesus. Apalagi mau Natalan nih, wih, tandanya Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Bang, ini gimana sih Bang sikapnya ahli Taurat ini kok dijawab sama Tuhan Yesus seperti itu ya Bang? Padahal kan
Dia bilang, dibilang di ayat ini, ahli Taurat ini, berkata kepada Tuhan, "Saya mau ikut Tuhan Yesus," gitu. Tapi Tuhan kok jawabnya, "Serigala ada lubangnya," gitu. Kenapa Bang? Ini gimana Bang? Ya, umumnya saat itu jabatan untuk Farisi atau tua-tua Yahudi sangat prestis, mendapat kemewahan dan keagungan. Iya. Bahkan dikhususkan Iya. karena hormatan dari rakyat atau umat yang menyaksikan. Tetapi hadirnya Yesus sebagai Sang Mesias ingin mengatakan kepada mereka kalau mereka hidup dengan kemewahan, tapi anak manusia atau Mesias tidak ada tempat untuk tinggal meletakkan kepala. Yesus mengibaratkan dengan serigala, ya, dengan burung di udara, yang memang hewan atau tumbuhan yang indah, memiliki kekhususan dengan yang ada di dalam kehidupan dunia, ya, di mana Tuhan memperhatikan, ya, di mana Tuhan juga membiarkan apa yang terjadi dengan para orang yang mengejar kemewahan, mengejar keagungan sendiri, ya, atau juga penampilan-penampilan yang dapat membuat banyak orang jadi iri, ya, atau takut, kagum, tapi ada hal yang memang tidak bisa mereka terima, ya, Iya. karena kekagumannya mungkin karena tekanan dari pemimpin atau aparat, yaitu Iya. kaisar, ya, punya kerjasama dengan tua-tua Yahudi. Nah, Oh. Yesus datang dengan penuh kerendahan hati, ya, karena dia meninggalkan singgasananya yang dia adalah Allah, menjadi sama dengan manusia, dan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Mesias, ya, dengan maksud untuk menyampaikan kerajaan Allah di tengah kesederhanaannya. Saya kira itu yang dimaksud dengan ucapan Yesus mengatakan yang sesungguhnya, Kang Alfa, kepada alim ulama, ya. Mungkin ahli Taurat atau ulama-ulama saat itu juga berpikir mungkin ya Bang, wah kalau saya ikut Tuhan Yesus makan kenyang nih gitu ya Bang, tidur enak nih gitu ya Bang. Ya mungkin hal itu yang menjadi motivasinya gitu. Iya, karena pikir mereka kalau Mesias itu nanti akan menjadi pahlawan, nanti akan membawa keluar dari ancaman atau tekanan politik lawan terhadap negeri yang tertindas itu, Israel atau Yahudi, bangsa Yahudi. Tapi Yesus datang bukan menjadi hero atau pahlawan yang membawa keluar dari ancaman atau tekanan secara politis. Karena jelas Mesias datang untuk memberikan damai sejahtera, pengampunan, keselamatan, dan sebagainya. Nah, keadaan, identitas, atau apa yang dia miliki tidak seperti orang Farisi yang segalanya ada, ya, jabatan, kemewahan, dan juga kehormatan. Tetapi Yesus menunjukkan apa yang dia berikan, apa yang dia tampilkan, apa adanya. Ya, serigala aja masih ada lubang tempat untuk letak kepalanya. Yesus atau anak manusia tidak demikian. Maksudnya gitu ya Bang ya. Karena kan tadinya saya pikir wah. Iya, saya kira sangat ironis sekali kalau orang mengklaim dirinya hamba Tuhan, tetapi pasti beranggapan atau mengejar kehormatan, mengejar kekayaan,
Ya itu. mendulang harta, mengumpul berbagai macam persembahan untuk dirinya. Sementara Yesus yang memiliki segalanya, langit, bumi, alam semesta, dan segala yang ada di dunia ini, Iya, ya justru meninggalkan singgasananya, ya, iya. karena tujuannya adalah memberitakan kerajaan Allah, Hmm. memperkenalkan dirinya Mesias. Nah, itu Hmm. saya sebut ironis, karena orang yang mengklaim dirinya hamba Tuhan atau abdi Allah Iya, dalam era modern sekarang, tapi kontras ya, iya, atau langit bumi, justru diri yang diklaim sebagai hamba Tuhan iya. pengen mendapat tempat di langit, Ah, sanjungan, iya, hormatan, iya, ya. iya, Bang. Sementara Yesus selalu di paling bawah. Iya, Ya kenyataan-kenyataannya lah yang kita lihat ya. iya. Tapi ada juga yang memang sangat menunjukkan hati sebagai hamba. Dia tidak mau melampaui, ya, Hmm. melampaui Yesus Iya. sebagai Sang Maha Mulia Mm. Agung, ya. Iya, Dia terus berusaha untuk merendahkan hatinya, iya, ya, merendahkan dirinya, karena kemuliaan hanya Tuhan yang mendapatkan. Ada klaim-klaim itu juga ya, iya. terlihat dari integritasnya, Hmm. karakternya, ya, para pendeta hamba Tuhan Iya. seperti itu. Lupa diri ya, lupa diri bahwa Hmm. Tuhan yang memanggil dia. Tapi setelah terkenal, setelah berjaya, setelah mendapatkan Hmm. segalanya, ya, Iya. Yesus tidak lagi menjadi pusat berita dalam khotbah-khotbahnya. Yesus tidak lagi Hmm. menjadi center dalam pemberitaan firman Tuhan. Hmm. Iya, Bang. Jadi senternya bukan firman Tuhan, tapi dia malah merangkai sesuatu kata-kata yang ujung-ujungnya bukan Tuhan Yesus yang diharapkan ya Bang ya, tapi materi atau apa gitu ya Bang dari Iya, orang yang saya mendengarnya. kira Natal yang tiap hari kita rayakan ya, Ya, atau peringati bahwa ya, Sang Juru Selamat sudah datang lewat peristiwa yang betul-betul terjadi, fakta, ya. yaitu Yesus ada bukan lahir di tempat yang mewah ya, tapi tempat Hmm. yang tidak diperhitungkan, Iya. itu di sekitar kandang ya, Mm-mm. eh, domba. Dia lahir dengan penuh kesederhanaan. Ada Hmm. ancaman juga dari kaisar atau raja yang mencoba membunuh bayi di bawah Iya. balita atau batita ya. Iya. Tapi Allah memimpin karena Allah mengasihi dunia, ada Iya. yang harus dikorbankan sehingga Allah mendatangkan putranya, Mm-mm. yaitu Yesus. Ada pengorbanan, sacrifice. Hmm. Seharusnya pengorbanan itulah yang kita lihat, ya. Hmm. Seharusnya kesederhanaan itulah yang dilihat oleh pemimpin gereja, hamba Tuhan, Hmm. ya. Seharusnya kesederhanaan yang menjadi teladan perhatian penting Iya. bagi kita yang mau mengikuti Yesus. Nah. Teladan karakter, hidup, Hmm. karya, semuanya. Nah. Tidak banyak melakukan atau mencari Hmm. kehormatan atau mencoba tampil secara popularitas Iya. tinggi, ya. Seharusnya kita semakin kecil, dia semakin tinggi, besar, agung, Nah. seperti yang dikatakan. Nah, Sobat Apetra tadi dijelasin sama Bang Heri ya, kita jadinya bangga gitu. Justru dengan kesederhanaan Tuhan Yesus lahir, nggak ada untuk meletakkan kepalanya ya, nggak ada hal yang istimewa, yang mewah, tapi di dalam palungan. Justru itu menjadi kebanggaan ya Bang ya, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan lahir dalam kesederhanaan gitu. Dan ingat ya kata Bang Heri, kalau kita menjadi berlimpahan, dikasih harta kekayaan itu bonus karena kita ikut Tuhan Yesus. Itu ya Ya, Bang.
itu bonus ya. Nah, Supaya lebih banyak lagi bonusnya, setelah mendapat bonus dari Tuhan, kasih orang juga supaya mendapat bonus seperti yang kita alami. nah, Di-sharingkan. jangan lupa ya Ya, Bang untuk berbagi ya. Gitu. iya. Iya Bang. Jangan mengumpul banyak harta di bumi ya, lebih baik di surga kata Tuhan. Ah iya betul kata Tuhan Yesus gitu ya Bang. Habis sama ngengat. Iya, Iya. Oke. bagikan untuk penginjilan karena menginjili itu kan banyak dibutuhkan dana untuk Iya, tiket pesawat, iya untuk betul. tiket transportasi darat, laut, dan Iya, juga untuk konsumsi, makan, iya, hotel, semua di era modern ini. iya Bang. Jadi kalau ada berkat, bagikan Bagi, ya. ya. Jangan takut miskin, jangan takut paceklik ya, Iya, karena Tuhan akan memelihara. Ke siapa saja ya, iya. gereja-gereja yang sedang bertumbuh bisa Hmm, di-sharingkan ke mereka ya, iya, seperti Yesus datang ke dunia ini, Allah iya. mengutus putranya dalam kesederhanaan Hmm, ya, di palungan, iya, di tempat di mana tidak memungkinkan dia lahir, iya, tapi Allah mengasihi dunia sehingga harus datang, yaitu Yesus putranya itu. Nah, iya, itulah yang kita ikuti iya. teladannya. Tapi bukan berarti kalau kita lahiran kita cari kandang domba, ya. Iya, Nanti istri kita, nah, kasihan nanti iya loh. bayi yang lahir yang menjadi anak kita, tidak ya. Udah punya Sekarang udah klinik. era modern, ya, jauh bisa kita Mm-mm. cover, handle, ya, Iya kita dong. bisa jalani bersama. Iya betul. Udah banyak klinik sekarang ya Bang ya. Gitu. Oke, ini pas banget nih Bang dengan yang mau saya tanya berikutnya Bang ya. Karena kan banyak orang Kristen Bang yang kayaknya iya saya ini murid Yesus gitu, saya ikut Tuhan Yesus, saya bangga gitu. Tapi dia masih mikirin duniawi Bang, seperti di ayat yang kita baca tadi ya. Tuhan saya mau ikut Tuhan, tapi saya mau menguburkan dulu ini. Terus Tuhan bilang, oh orang dunia, usil orang dunia lah dulu sono gitu ya Bang ya. Jadi gimana nih Bang, sebetulnya murid yang bagaimana nih? Yang harusnya bisa bikin kita jadi bangga gitu ikut Tuhan Yesus Bang. Ya, saya kira Tuhan Yesus tidak memaksa manusia atau orang untuk mengikuti dia secara pribadi. Iya. Kalau Yesus mengubah hati ya dan orang mau merespon, tentu itu keputusan dari pribadi orang tersebut untuk meninggalkan Iya. kedagingan, menyangkal diri ya dan siap memikul salib. Iya. Nah, kenapa alibi atau alasan Iya. dalam perikop tadi Kang Alfa sebut ingin menguburkan dulu orang Iya. tuanya, ingin menanam atau mencangkul dulu, itu alibi. Oh. Dan itu keputusan yang ingin dia lakukan ya. Mungkin dia berbakti pada orang tuanya atau tradisi tidak bisa dia tinggalkan dalam kehidupannya, keyakinannya dan lain sebagainya. Silakan, tidak pernah Yesus memaksa ya, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat ya, siapa yang mau mengikut aku, dia harus tinggalkan ya orang tuanya ya, mungkin yang menjadi tradisi atau latar belakang keputusannya yang sangat berat, yaitu dari keluarga yang masih belum percaya. Yang itu paling penting adalah keputusan pribadinya. Iya, betul, untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku itu yang paling penting. Sebelum dunia berakhir, sebelum kiamat atau masa babat sejarah hidup manusia berhenti dan tidak ada lagi kehidupan di bumi ini, kita mengambil keputusan terlebih dahulu untuk percaya dan mengikut Yesus. Saya kira tidak rugi. Apa sih ruginya kita percaya dan mengurangi masuk ke hati kita? Iya betul. Tidak ada rugi karena manusia pasti membutuhkan juru selamat. Dan hanya Yesus yang menyelamatkan ya usaha manusia, kesalehan manusia, atau apapun cara keyakinannya,
Tidak lain hanya Yesus satu-satunya. Semua manusia sudah berdosa. Ya. Di surga tidak ada dosa. Untuk bisa ke sana harus mengaku dan percaya kepada Kristus, menerima di dalam hatinya. Ya, betul. Orang yang tidak berdosa, pribadi yang tidak berdosa, dan pribadi yang berkuasa, hanya Yesus. Alkitab melaporkan itu kan, hanya Ya, betul. Yesus, pribadi yang tidak berdosa, dan pribadi yang berkuasa, Ya. yang ditunjuk oleh Bapaknya untuk menyelamatkan dan mengampuni kita. Nggak ada bayaran, nggak ada timbal balik, nggak ada apapun yang akan membuat kita susah ya atau sulit untuk mendapatkan tempat kekekalan yaitu surga selain Yesus yang sudah menawarkan. Iya. Nah, Sobat Apetra, ya, jadi tadi di penjelasannya Bang Heri menegaskan Tuhan Yesus tidak memaksa ya Bang ya. Sama ya, kita juga tidak memaksa orang mau percaya Tuhan Yesus. Silakan, karena kata Abang tadi itu kan pribadi masing-masing ya. Ada keluarga atau apa keberatan dari mana ya itu silahkan aja. Tapi ini masalah pribadi dan Kristen, karena Tuhan Yesus tidak memaksa, orang Kristen pun tidak pernah memaksa ya Bang ya. Konsisten sampai hari ini orang Kristen tidak pernah memaksa, merayu ya Bang ya. Tapi memberitakan kalau mau ikut Tuhan Yesus, tadi kata Abang, keselamatan sudah pasti dijamin. Masuk surga itu sudah pasti. Tidak mau juga tidak apa-apa ya. Nah, itu. Jadi konsisten loh sampai sekarang loh. Orang Kristen tuh tidak pernah maksa. Ya Bang ya. Dan juga tadi Abang bilang Tuhan Yesus juga tidak ada pamrih ya Bang. Maka kita pun sebagai murid Tuhan Yesus harus bangga. Dan tidak boleh berharap pamrih ya Bang ya. Gitu ya. Kan iya, gratis kan cuma-cuma. Yang gratis masa tidak mau? Iya. Ya. Gratisnya ya cuma-cuma. Betul ya. Mendapat tempat yaitu kekekalan di surga nanti. Ya. Sahabat Alpetra, jadi tidak rugi. Ya. Kita tidak bisa menyucikan sendiri dengan busa atau sabun yang campur soda api, soda sejenisnya tidak akan bisa bersih ya, selain Yesus sendiri yang dengan kuasanya mengampuni kita. Iya. Makanya ya, Sobat Alpetra, gratis subscribe dong Alpetra Ministry, gratis loh. Dapat pengajarannya gratis lagi dari Bang Heri nih. Wah, pencerahannya bukan sekedar deskripsi loh, tapi juga memberikan solusi. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel kita. Sebetulnya apa Bang yang membuat orang Kristen itu harusnya yakin Bang dan bangga menjadi orang Kristen gitu? Apa nih Bang yang membuat kita yakin gitu dan bangga menjadi? Pertama Alkitab sendiri yang menyebutkan. Alkitab adalah firman Allah bahwa orang yang menerima Dia dan mengaku Yesus adalah Tuhan, sehingga kita diampuni. Kalau Alkitab tidak menyebut gitu, berarti Alkitab ghosting, omong kosong. Atau Alkitab buku firman Allah, sama seperti novel atau buku pedoman, panduan yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor dan lain sebagainya. Nah, tapi karena Allah mengasihi dunia, maka Sang Firman itu datang dan menjadi manusia, menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Itu alasan kenapa kita harus yakin, ya, Allah yang Maha Benar berfirman ke dalam Alkitab, tidak mungkin kepada semua kitab, karena Allah yang Maha Benar itu yaitu
Allah yang datang menjadi sama dengan manusia untuk menyelesaikan dosa. Ya. Kalau Allah tidak menyelesaikan dosa, berarti Allah belum selesai untuk mengampuni, untuk menyucikan. Kalau Allah mengasihi orang berdosa, pasti Allah action, Allah bertindak. Sehingga ketika manusia berdosa, pada waktu di Taman Eden, Allah membuat janji, yaitu melalui keturunan perempuan ini, aku akan mengadakan, aku akan mendatangkan Mesias, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sudah datang, yang terus setiap tahun kita rayakan, kita peringati kelahirannya, ya. Bahkan kita peringati kematiannya juga, kebangkitan dan kenaikannya. Betul. Ini bukti iman Kristen yang ada di dalam Alkitab, tercatat, dan Allah mengasihi dunia. Karena Allah mengasihi dunia, maka kita harus merespon. Nah, ini yang penting, ya. Tuhan itu bertindak, bahwa Tuhan itu berjanji mendatangkan juru selamat, bahwa Tuhan itu sudah mendatangkan juru selamat, bahwa Tuhan itu sudah mati untuk kita, orang yang berdosa, dan dia bangkit dan menyediakan tempat di surga. Di mana itu? Di dalam Alkitab, ya. Tidak ada di dalam buku lain, tidak ada di dalam kitab lain, hanya di dalam Alkitab. Jadi tidak rugi kita percaya. Nah, kalau sahabat Alpetra atau pemirsa dimanapun punya keputusan tidak percaya, bahkan tidak merasa yakin karena tidak mungkin Allah datang menjadi manusia, ya silakan. Apa kan? Iya. Ya, itu keputusan sendiri, ya. Iya. Atau tidak percaya sama sekali bahwa Allah itu ada, silakan. Ya. Silakan, tidak apa-apa. Kita juga percaya bahwa Allah tidak memaksa. Allah meyakini, kita meyakini bahwa Allah akan datang nanti, ya, yaitu Yesus sebagai hakim. Sebagai hakim kan, Kang Alfa, ya? Iya, betul. Itu dong. Hakim, ya, untuk menghakimi. Nah, karena kita selama di bumi sudah percaya Yesus, sahabat Alpetra, ya, dihakimi, tapi dihakimi, tapi kita mendapat keyakinan ke surga karena Yesus di hadapan Bapanya mengatakan kita sudah dimateraikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14 kan? Iya. Nah, jadi belum percaya kepada Kristus dihakimi atas perbuatannya karena menolak Yesus. Iya. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi nih dijelasin lagi ya, ditegaskan lagi tuh sama Bang Heri ya, tidak ada paksaan, silahkan ya. Tapi seandainya saya dan Bang Heri mengajak juga tidak memaksa, karena Allah tidak memaksa. Tadi Bang Heri tegasin lagi tuh. Tapi Sobat Alpetra, kami tidak berhenti-hentinya mengingatkan, memberitakan bahwa kalau Sobat Alpetra yang saat ini lagi nonton membuka hati terima Tuhan Yesus, alangkah lebih jauh, sangat lebih baiknya, karena ada keselamatan yang pasti gitu. Jadi kalau mati itu nggak usah takut. Aduh, nanti di alam maut gimana ya? Aduh, gimana ya? Nah, ini salah satu kebanggaan jadi orang Kristen. Ketika dia betul-betul menjadi murid Yesus, tadi udah dijelasin tuh sama Abang. Kalau kita jelas jadi murid Yesus, nanti kita akan ikut menghakimi. Nah, kalau saudara ikut menghakimi, ya Sobat Alpetra ikut menghakimi, saya ikut menghakimi, Bang Heri ikut menghakimi,
Masa kita nggak ada di surga ya Bang ya? Iya, Kan kita ada di surga dong Bang, berarti kalau kita ikut menghakimi, ya kan Bang? iya. Alkitab menyebutkan kita akan menghakimi mereka yang menolak Yesus Nah loh, atau tidak mau mengenal Yesus. Ikut nah menghakimi. Kenapa? Karena status kita sebagai anak-anak Allah. tuh, Status kita sebagai warga kerajaan Allah. hmm, Saat kita mengambil keputusan percaya pada Yesus saat hmm, di bumi. Nah, kita juga dihakimi, tetapi di hadapan Yesus hmm, kita akan diakui di tengah-tengah Bapa iya, yang menyaksikan itu. iya. Kenapa? Karena ada darah Yesus di hati kita. Nah, Karena sudah tuntas, dosa kita hmm, tidak ada lagi. Karena kita anak Allah dan tidak turut iya, dihukum. iya, Dalam Roma pasal 8 ayat 1 tidak turut dihukum. itu Ya, dihukum tuh. seperti hakim dengan Hmm, kuasanya disaksikan banyak orang di peradilan iya, mengatakan ini tidak turut dihukum. Begitu juga Yesus sebagai sang hakim hmm, di hadapan banyak orang mengatakan, sahabat Alpetra, gitu ya, atau Kang Alpa, iya, Kang Ode, saya iya. tidak turut dihukum karena ada materai Roh Kudus di dalam Nah, hatinya. Nah, iya, ini iya, gimana mau masuk surga, materainya aja tidak ada. Begitu ya. iya. Jadi, Capnya tidak ada ya, iya, seperti wedus, sapi atau apa itu apa? binatang lainnya, Iya, kerbau kerbau. di materai Iya pangkal betul. pahanya ini Iya, kuda dikasih tuh biasanya dicap. dia Mm-mm. supaya itu menunjukkan miliknya. Iya. Begitu juga kita ini milik Yesus nih. Nah, Nah, dia gitu. tidak di neraka tapi di surga karena dulu Iya waktu betul di betul. bumi sudah menjadi pengikut yang setia. Nah, sahabat Alberta, Ah, silakan ya, pemirsa mm-mm. silakan jangan ragu, jangan takut ya, Hmm. tidak sia-sia kepercayaan kita. Wes. Iya dong. Ya, mungkin ada yang mempertanyakan ya, kita kan percaya dengan apa yang kita yakini, ya silakan saja, Iya tidak boleh. dipaksa. Boleh Ya, aja. Iya. beranggapan bahwa pernyataan yang di Alkitab tidak kuat, tidak kokoh, Mm-mm. tidak punya dasar, ya silakan saja. Terserah. Iya Yang betul. penting Alkitab menyebutkan begitu masuk akal, begitu Iya. logis, Iya betul. terhubung baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Iya. Perjanjian lama menyebutkan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, Allah langsung action. Hmm. Jadi, aku akan mengadakan melalui keturunan. Artinya janji juru selamat. Iya 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 iya. Iya. Yaitu Allah mengutus putranya yang tunggal. Sehingga Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Allah sudah datang, ya, dan Sang Firman itu menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, dan berkorban, ya, dan terbukti. Tapi siapa yang menolak Dia akan binasa. Siapa yang akan menerima Dia akan mendapatkannya. Nah, ini sampai membuat saya bengong. Nah, jadi Sobat Alpetra yang lagi saat ini nonton ya, saya sampai oh iya gitu ya, teringatkan lagi kan tuh. Makanya nanti kalau di masa penghakiman itu ya, Mas, jadi orang Kristen gak dihakimi, tapi orang Kristen itu diketok palu sama hakimnya itu, Anda bebas katanya ya Bang, karena ada materainya. Gitu. Ada materainya. Iya, kan. Karena nggak sia-sia dulu waktu dia di bumi ya. Iya, kepercayaannya. Kan. Iya, pas begitu ikut di sidang pengadilan gitu seolah-olah gitu kan ada hakimnya, ada yang diadili gitu saya misalnya. Oh, ternyata kamu orang Kristen. Tuh ada materainya katanya. Jadi diputuskan oleh pengadilan, wah, oleh hakim. Alfa, kamu bebas. Wah, kan gitu ya Bang ya. Terus yang nggak ada di buku kehidupan, yang nggak ada materainya, nggak ada darah Yesusnya, nggak ada di Yesusnya, nggak ada dalam hatinya. Wah, kamu tidak ada nih. Berarti kamu akan dihukum gitu, masuk neraka. Gitu ya Bang ya. Kan penghakiman jelas ya Bang ya.
Iya, Iya. dalam podcast sebelumnya saya mengatakan di 2 Tesalonika pasal yang pertama Oh iya. ayat 9 itu mereka yang ada di neraka, yaitu mereka sebelumnya yang pernah di bumi menolak Injil Iya. atau tidak mau mengenal Allah, Iya. mereka di neraka putus hubungan dengan Ih. Allah. Ngeri ya, Wow. neraka itu berarti putus hubungan dengan Ih. Allah, Ih. Serem. seperti itu. Eh, Coba kita baca ulang deh ya, seperti itu. Ya. Kayaknya ini penting sekali. Iya, Bang. Surat Paulus yang kedua atau 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi neraka itu tempat di mana orang jauh dari persekutuan atau hadirat Tuhan. Siapa mereka itu? Ayat 8. Seri. Yaitu mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus. Oh iya, betul Bang. Paulus bilang mereka akan menjalani hukuman kebinasaan. Siapa mereka itu? Ayat 8. Iya. Sahabat Alpetra, Iya, yaitu betul. mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil. Nah. Jadi sekalipun itu keputusan mereka menolak dan tidak mengenal, tapi sudah ada tempatnya, yaitu di neraka. Neraka itu tempat di mana mereka menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Nah, dan di neraka tentu tidak ada bukti Tuhan hadir. Iya. Tidak ada persekutuan, tidak ada relasi. Wah, ngerilah tidak ada relasi. Nah, selagi ada di bumi, ada relasi. Ya, selagi ada di bumi ada relasi nih. Artinya selagi hidup, relasi untuk percaya, relasi untuk menerima Yesus. Iya. Ya, relasi untuk menolak Yesus. Itu terserah dia. Kalau menolak, terserah dia. Kalau dia menerima. Nah, jadi apa yang ditanyakan apa sih buktinya? Ya, Alkitab sendiri yang mengatakan demikian. Iya, gitu ya. Apa sih alasannya? Ya, Alkitab sendiri yang menyebutkan bahwa manusia sekalipun nanti akan melihat di mana bumi akan berakhir atau sudah lebih dulu, tapi Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan semua manusia ke penjuru bumi, ya kan? Iya, betul. Ya kan apa ya? Iya, betul, Bang. Bersujud, ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya. Sekalipun dulunya waktu di bumi menolak Yesus, tidak mau mengenal Yesus, tapi masa nanti di mana mereka berlutut bersujud, kan Alkitab ya, gitu kan? Iya, betul, Bang. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Ya. Itu Alkitab sendiri yang menyebutkan kepada siapa mereka berlutut, bersujud dan mengaku Yesus adalah Tuhan, pada Maha Hakim, Sang Hakim ya, yaitu Yesus yang ditunjuk oleh Bapaknya sebagai hakim, sebagai juru selamat, sebagai yang sulung. Nah, Alkitab banyak tuh menyebutkan gelar-gelar Yesus. Jadi nggak sekedar utusan. Masa utusan? Masa nabi toh? Ada jelas dia adalah sebagai sang hakim, juru selamat satu-satunya. Nah, sahabat Alkitab, semoga ini bermanfaat nih mendengarkan ini. Ya, sahabat Alkitab, nanti kita akan memasuki Natal. Jangan persoalkan tanggalnya, Natal itu masih polemik ya. Yang penting kita yakini bahwa Allah pernah datang ke dunia ini secara historis. Allah pernah lahir, yaitu Sang Juru Selamat, ya, yaitu Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dia tidak berdosa, dan dia adalah Allah.
Nah, karena kita yakin selalu mengingat kita peristiwa itu dan Alkitab ada di tangan kita, apabila kita baca dan kita rayakan dan peringati terus, maka iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin mendapat kekuatan yang baru. Karena Yesus selalu memelihara kita lewat persekutuan orang-orang yang percaya, yang benar di gereja, lewat podcast Alpetra. Itu sebabnya nikmati terus dalam tayangan Alpetra Ministry. Semakin kita cinta Tuhan, semakin juga cinta keluarga. Dan tentu kita akan terus sadar diri untuk jaga kesehatan. Maranatha. Shalom. Shalom, Maranatha.